فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى Kitabu ahkamil buyu'i wa ghairiha minal muamalati. Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya. Inilah kitab di dalam menjelaskan tentang hukum-hukum jual beli dan lain sebagainya dari masalah-masalah perdagangan. Jamaah sekalian, setelah kita melewati panjang tentang babul ibadah yang mana kita kaji dalam fikih kita. Fikih itu termuat daripada 6 rukun. Yang pertama, fikih itu berbicara tentang ruknul ibadah. Tujuan pertama mempelajari fikih ibadah agar kita senantiasa berta'alluq, berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai babul ibadah, ruknul ibadah, ada yang kemudian yang kedua urutannya ruknul muamalah, yaitu fikih juga menyangkut tentang rukun muamalah, hubungan dengan sesama hamba Allah dalam bentuk jual beli. Setelah jual beli selesai, ruknun nikah. Di dalam kitab fikih urutannya rukun yang ketiga adalah nikah. Maksudnya nikah pada posisi ketiga agar supaya sebelum orang nikah mantap dulu ibadahnya, mapan dulu muamalahnya, baru nikah. Jangan sampai nikah doang ibadah belum siap. Nah, setelah nikah berumah tangga ada yang hukum muamalahnya sudah, kemudian nikahnya juga udah berumah tangga, nanti ada hukum jinayat. Jinayat itu adalah hukum tentang hukum kriminalitas. Dikhawatirkan nanti terjadi dalam muamalah ada yang berlaku kriminal, maka ada hukum jinayat. Nah, hukum jinayat berlaku nanti selanjutnya ada qadoyat wa syahadat, ada tentang justifikasi. Jadi hukum itu harus ditegakkan oleh hakim, namanya qadoyat wa syahadat. Yang terakhir adalah ruknul idki, memerdekakan hamba agar terbebas manusia melalui fikih, yaitu terbebas dari api neraka. Jadi kita masuk ke bab yang kedua nih Pak, masalah muamalat atau jual beli. Ya, tidak hanya jual beli antar pembeli dan penjual, tapi lebih luas lagi namanya muamalat. Seperti kakirodin, seperti hukum bagi hasil. Ya, ada pemodal, ada yang menjalankan, nanti bagi hasil, itu namanya kirot. Ada juga disebut syirkah, perserikatan, korporasi, yaitu perusahaan. Itu ada juga diatur dalam muamalah. Adapun yang disebut dengan al-bai'u secara bahasa adalah jual beli secara bahasa, muqabalatu syai'in bi syai'in. Nama jual beli dalam bahasa itu disebut menerima sesuatu barang dengan pelantara barang yang lain, yaitu saling bertukar barang. Secara bahasa umum sifatnya Pak, ada orang tukeran 1 karung kotoran kambing ditukar sama seliter beras. Itu kalau secara bahasa bisa terjadi jual beli secara bahasa. Namun secara syariat bagaimana? Secara syariat itu adalah yang disebut jual beli secara syariat. Wa amma syar'an fa ahsana ma qila fi tahribi. Maka dipilihlah pengertian yang paling baik dari jual beli secara syariat, yaitu tamliku ainin maliyatin bimuawadatin biidni syar'iyyin, yaitu memiliki satu barang yang berharga. Jadi kalau ada jual beli, barangnya mesti berharga. Jangan sampai dijual beli barang yang kagak berharga. Seperti
jual beli najis, atau jual beli khamar, atau jual beli sirjin. Sirjin itu kotoran. Jadi itu nggak bisa diperjualbelikan, karena memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada nilainya. Tapi kalau mau dinilai secara bahasa tadi bisa-bisa aja, Pak. Tapi secara syariat tidak dianggap. Ya, itu syaratnya. Kemudian bimuawadotin, dengan cara pertukaran biizni syar'in, yang direstui oleh syariat. Kalau tidak direstui oleh syariat, maka batallah, tidak sah jual beli tersebut. Yaitu yang tidak diizini oleh syariat adanya kariba, seperti hukum riba. Ribawi itu tidak diperbolehkan, karena Allah nyatakan dalam Quran, wa halallahul bai'a wa harrama riba. Nah, itulah pengertian jual beli secara syariat. Lalu kemudian dikatakan lagi al-buyu'u salasatu asya'a. Adapun jual beli dalam Islam itu dibagi menjadi 3 macam. Ahaduha, macam yang pertama, bai'u ainin musyahadatin fajaizun. Yang pertama, jual beli yang barangnya nampak, dilihat, likulli janibain, bagi 2 orang yang bertransaksi sama-sama melihat barang, fajaizun, maka itu sah. Yang sah jual beli yang mana dua-duanya ngelihat, baru sah tuh. Jadi kalau enggak ngelihat dua-duanya dipertanyakan. Di mana dikatakan idza wajadatis surut min kaunil mabi' dhahir. Itu pun tetap menghitung barang yang sedang dilihat sama-sama. Syarat yang pertama mabe, barang yang mau dijual thahirun, barangnya harus bentuk yang suci. Kemudian mutanabbi'an bihi, ada gunanya. Yang ketiga syaratnya, yang mau didagang itu maqdurun ala taslimihi lil 'aqidi alaihi wilayatan, di mana barangnya bisa diambil, barangnya itu bisa dimiliki. Jadi menjual barang di mana barangnya itu tidak bisa dimiliki. No, beli burung buah, mana burungnya? No, lagi nangkring di punang. Itu tidak makdurun ala taslimi. Ya, padahal dalam Islam diatur, kalau burung piaraan di kandang, kalau dia udah keluar dari sangkar milik siapa? Jadi kalau burung udah fil hawa, dia udah di udara, udah keluar dari kandang, maka itu burung milik bebas, nggak ada milik bebas. Makanya itu bagian dari makdurun ala taslimi, nggak bisa dimilikin. Kalau mau tangkap dulu, ya kan? Tangkap sini baru ngomong bicara. Kecuali burung merpati mau kagak berdari kurungan dia kan. Burung merpati mainnya di hawa, dia tetap punya pemiliknya. Paham nggak Pak sampai sini Pak? Itu yang disebut jual benda tapi tidak bisa diterima atau tidak bisa dipegang, tidak bisa dimiliki. Itu nggak sah jual beli begitu. Kemudian macam yang kedua adalah wasani bai'u syai'in mausufin fil zimmati, menjual barang tetapi hanya menyebutkan ciri-cirinya saja dalam transaksi, dalam perjanjian. Nih beli barang ini, warnanya ini, ukurannya segini, beratnya segini, tapi barangnya dikelihatanin. Nah itu juga kayak juzu sah. Jadi jual beli yang sekarang disebut online ya, tapi barangnya kelihatan Pak. Kalau dia bilang no beli no, nih modelnya begini, barangnya begini, namanya ini, tapi ini doang, kaza wa kaza namanya, tanpa memperlihatkan. Nah kalau ada gambarnya nih, sekarang kan udah beredar tuh ya. Contohnya jual hewan kurban kan, sapinya sapi apa, bobotnya sekian, harga sekian, udah sekian, harga sekian. Tapi ini mesti ada syarat dilihat, atau dia kirimin. Ya sekarang kirimin video cukup Pak. Waktu ditimbang real sekian, ini ketemu kalau sekian berarti harganya sekian.
itu boleh namanya aqdus salam, namanya bai'us salam, namanya jual beli pesan, itu boleh tuh Pak. Tapi dengan syarat tetap, yaitu mausufun bil zimmah, mesti ada ciri-ciri khusus, itu sah ya. Kemudian yang ketiga, model jual beli bai'u ainin ghaibatin lam tusyahid, jual barang yang enggak ada dan tidak bisa dilihat. Nih barangnya namanya ini, ukurannya sekian, adanya di sono tuh, mau enggak ntar gue bawain. Oke, itu enggak sah itu. Yang tidak sah yang begitu tuh, jual barang namanya bai'u ghaibat, sayin ghaibatin lam tusyahid, tanpa dilihat. Yang kita suka bilang beli kucing di karung. Kecuali begini, dihukumi ghaibah juga, yaitu manakala beli barang yang dipesan tidak sesuai pesanan. Misalkan gini, udah sepakat bobot yang kita mau beli 300 kilo, begitu sampai sini ada penyusutan, ya ada penyusutan namanya. Asalkan disebut nih, asalkan dia sempat pada ngelihat asalnya, begitu turun terjadi penyusutan, itu masih sah, masih dianggap itu masih sah, asalkan sebelumnya sama-sama sudah insyawahadat. Insyawahadat artinya dia pernah sama-sama ngelihat dalam jangka waktu dekat. Dia lihat nih, yang mau dikirim yang mana nih, ini berangkat jatuh 3 hari 4 hari perjalanan atau 2 perjalanan, tiba di tempat susun, itu masih sah dengan bandrol harga yang lama, itu masih sah. Jadi nggak perlu ada yang nggak bisa Pak, kemarin saya pesan segini, turun dari truk segini, sapinya memang benar-benar itu Pak, barangnya memang benar itu namanya masih tetap dianggap sah, kecuali nggak ngelihat kan tadi, cuma dikata segini beratnya, begitu turun beda, itu namanya bai'u syai'in ghaibatin lam tusahih. Nah itulah Bapak sekalian tentang keterangan mengenai jual beli. Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya. Iya. Kalau seandainya yang tadi kotoran kan najis Pak. Oh iya. Kalau kita beli seandainya buat pupuk, kan jual pupuk itu gimana tuh pupuk? Iya, jadi kalau dalam kajian fikih disebut adalah istiqoq. Jadi